Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bakal bahas perjalanan luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima kenabian. Ini bukan cuman sejarah, tapi juga pelajaran hidup yang bisa kita ambil buat diri kita sekarang. Jadi jangan skip, kita mulai dari awal. Tahun pertama kenabian. Jadi gini, semua dimulai ketika Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hira, merenung, menjauh dari kerusakan moral masyarakat Mekah waktu itu. Sampai akhirnya, boom, malaikat Jibril datang, nyuruh beliau baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itulah wahyu pertama, tanda resmi dimulainya kenabian. Tapi setelah itu, Nabi sempat takut, bingung, dan pulang ke rumah. Istrinya Khadijah radhiyallahu anha langsung nenangin dan bilang, tenang, Allah pasti nggak akan ngerendahin kamu. Dari situ aja udah kelihatan dakwah nggak pernah dimulai dari kekuatan, tapi dari keyakinan dan dukungan orang terdekat. Tahun kedua, dakwah diam-diam. Nah, di tahun kedua ini, Nabi mulai berdakwah secara rahasia. Beliau ngajarin orang-orang terdekat dulu, keluarganya, sahabat-sahabat dekat. Yang pertama beriman siapa? Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Mereka ini kayak tim inti dakwah pertama Islam. Jumlah mereka sedikit, tapi semangatnya besar banget. Mereka sering ngumpul di rumah Arkam bin Abi Arkam buat belajar Islam diam-diam. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena kalau ketahuan bisa langsung disiksa atau diusir, tapi mereka tetap jalan terus. Nah, dari sini kita belajar satu hal penting. Kalau mau bangun sesuatu yang besar, mulai dulu dari lingkaran kecil yang kuat. Jangan takut mulai dari nol. Tahun ketiga, dakwah terang-terangan, lebih berenergi dan cepat sedikit. Setelah 2 tahun diam-diam, akhirnya Allah perintahkan Nabi buat menyampaikan Islam secara terbuka. Beliau naik ke Bukit Syafa, panggil semua orang Quraisy, terus bilang, kalau aku bilang di balik bukit ini ada pasukan musuh, kalian percaya nggak? Mereka jawab, ya kami percaya. Lalu Nabi lanjut, kalau begitu ketahuilah, aku adalah utusan Allah yang memperingatkan kalian. Tapi bukannya disambut, malah banyak yang marah, termasuk pamannya sendiri, Abu Lahab. Dia langsung nyolot, celaka kamu Muhammad. Nah, dari situ turun surat Al-Lahab. Disinilah mulai muncul penolakan besar-besaran, tapi Nabi nggak mundur. Beliau tetap sabar, tetap santun, tetap istiqomah. Tahun keempat, ujian dan tekanan berat. Tahun keempat ini mulai keras banget. Kaum Quraisy mulai menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Ada Bilal bin Rabah yang dijemur di padang pasir sambil ditindih batu besar. Tapi masih bilang Ahad, Ahad, Allah yang satu. Ada keluarga Ammar bin Yasir yang disiksa sampai ibunya Sumayyah jadi syahid pertama dalam Islam. Bayangin, mereka disiksa cuma karena mau beriman. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang nyerah. Kenapa? Karena mereka yakin kebenaran pasti menang pada waktunya. Tahun kelima, cahaya di tengah gelapnya. Ujian tahun kelima, sebagian sahabat akhirnya hijrah ke Habasyah, Ethiopia sekarang. Kenapa ke sana? Karena di sana ada Raja Najasyi yang adil dan gak suka kezaliman. Ini jadi langkah strategis pertama umat Islam buat mencari tempat aman. Artinya apa? Kalau situasi udah nggak memungkinkan, bukan berarti nyerah, tapi cari cara lain untuk tetap bertahan di jalan yang benar.